Halo guys, bertemu lagi di channel kesayangan kita semua. Di video kali ini, kita akan membahas hal menarik mengenai aliran kepercayaan di Indonesia. Apa ya hal menarik itu? Untuk mengobati rasa penasaran kamu, alangkah baiknya kamu tonton video ini sampai selesai ya. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat memberikan informasi penting bagi kalian semua. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai sejumlah aliran kepercayaan yang dianut masyarakat Indonesia, baik aliran kepercayaan yang masih ada maupun aliran kepercayaan yang sudah punah. Jauh sebelum mengenal adanya agama-agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu, orang-orang di Indonesia yang dulunya bernama Nusantara mengenal kepercayaan animisme dan dinamisme. Animisme adalah kepercayaan terhadap roh, sedangkan dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda-benda yang memiliki kekuatan mistis. Animisme di Indonesia ini yang sering disebut juga sebagai aliran kepercayaan. Saat ini pemerintah Indonesia telah membolehkan aliran kepercayaan untuk dicatat di KTP. Berikut ini beberapa aliran kepercayaan di Indonesia. Aliran Parmalim. Parmalim atau malim merupakan aliran kepercayaan asli yang dianut oleh sebagian masyarakat Batak di Sumatera Utara, terutama mereka yang tinggal di sekitar Danau Toba. Parmalim masih eksis hingga kini dan masih dianut oleh sebagian kecil orang Batak. Parmalim merupakan agama asli suku Batak jauh sebelum suku Batak menganut agama Kristen. Bahkan sebagian orang Batak percaya bahwa pahlawan nasional dari suku mereka yakni Sisingamangaraja XII merupakan penganut kepercayaan Parmalim. Penganut Parmalim masih dapat ditemui di wilayah Huta Tinggi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Ciri khas dari penganut Parmalim adalah pakaian yang serba hitam dengan menggunakan sorban berwarna putih di kepala mereka. Dalam kepercayaan Parmalim mengimani Debata Nabolon yang merupakan Tuhan dalam kepercayaan Parmalim. Penganut Parmalim beribadah di sebuah tempat ibadah yang disebut Bona Pasogit. Aliran Marapu. Marapu adalah kepercayaan asli yang berasal dari Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Jauh sebelum mengenal adanya agama, masyarakat Pulau Sumba menganut kepercayaan Marapu. Marapu masih dianut oleh sebagian kecil masyarakat Pulau Sumba. Kita masih bisa melihat penganut Marapu di Kecamatan Tabandung, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan beberapa kecamatan lainnya di Pulau Sumba. Marapu adalah aliran kepercayaan yang memuja roh para leluhur. Marapu sendiri dalam bahasa daerah Sumba berarti orang yang dimuliakan. Penganut Marapu percaya bahwa arwah leluhur mereka yang telah mati bisa menyampaikan permohonan mereka kepada Tuhan. Penganut Marapu biasanya menghuni rumah beratap ilalang dan beralaskan kayu. Rumah tradisional ini dapat dijumpai di Kampung Tarung, Kecamatan Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat. Aliran Wiwitan. Wiwitan adalah aliran kepercayaan asli yang berasal dari Jawa Barat dan Banten. Aliran kepercayaan ini dianut oleh sebagian kecil suku Sunda di Jawa Barat dan Banten. Wiwitan adalah aliran kepercayaan yang menyembah satu Tuhan disebut Hyang. Secara kasat mata, ajaran aliran ini mirip seperti ajaran Hindu yang dianut oleh masyarakat Bali. Namun jika dilihat secara jauh, aliran kepercayaan ini sangat jauh beda dari kepercayaan Hindu Bali. Jauh sebelum mengenal adanya agama Islam, suku Sunda telah menganut aliran Wiwitan. Saat ini penganut Wiwitan masih dapat ditemui di Kabupaten Lebak, Banten dan di Sukabumi,
Jawa Barat, namun jumlahnya diperkirakan hanya tinggal ratusan orang saja. Penganut wiwitan memiliki kitab bernama Sang Hyang Siksa Kandang Karesian atau Kropak 630. Kitab ini merupakan kitab yang berasal dari zaman Kerajaan Sunda yang berisi ajaran keagamaan dan tuntunan moral, aturan dan pelajaran budi pekerti bagi penganut wiwitan. Sekarang ini jumlah penganut wiwitan sudah sangat sedikit karena sebagian besar suku Sunda telah menganut agama Islam. Aliran Kapitayan. Kapitayan adalah aliran kepercayaan asli yang dianut oleh suku Jawa terutama di daerah Jawa Tengah. Kapitayan menganut kepercayaan monoteisme, yakni kepercayaan terhadap satu Tuhan yang mereka sebut Sang Hyang Taya. Tuhan dalam ajaran Kapitayan tidak bisa digambarkan. Jauh sebelum mengenal adanya agama, beberapa masyarakat suku Jawa menganut kepercayaan Kapitayan ini. Penganut Kapitayan saat ini sangat sulit dijumpai sekarang karena pada umumnya beberapa orang Jawa sudah menganut agama seperti Islam dan Kristen. Meskipun sudah menganut suatu agama, terkadang sejumlah orang Jawa masih menjiwai atau mempraktekkan ajaran Kapitayan ini. Orang-orang Jawa yang sudah beragama namun masih menjiwai atau mempraktekkan ajaran Kapitayan ini sering disebut dengan istilah kejawen. Nah, itulah sekelumit kisah mengenai sejumlah aliran kepercayaan di Indonesia. Aliran kepercayaan ini masih dianut oleh sebagian kecil masyarakat di suatu daerah di Indonesia. Semoga video ini dapat memberikan informasi penting bagi sekalian, terutama berkaitan hal menarik di Indonesia. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat memberikan informasi penting bagi kalian semua. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Sampai jumpa di video selanjutnya.